Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan berbicara mengenai seri pertama daripada tema daripada ulang tahun kita, yaitu Beyond Borders, saudara. Banyak orang bertanya, wah gimana, apa artinya? Saya kira artinya sangat sederhana, saudara. Selalu ada pembatas, selalu ada batasan, selalu ada perbatasan. Ya, perbatasan itu berbicara tentang kemampuan kita, berbicara tentang kekuatan kita, tetapi beyond borders adalah melampaui itu, saudara. Melampaui itu boleh dikasih beyond borders, saudara. Ya, jadi melebihi batasan-batasan yang ada selama ini. Kita mengenal Tuhan Yesus, saya kira sudah banyak yang mengerti, bahkan ada yang dari masih kecil, saudara mengenal Tuhan. Tapi saya ingin ajak kita bahwa setiap hari adalah setiap hari yang luar biasa, ada pembaharuan. Kalau kita tidak berubah di dalam kekristenan kita, maka kita menjadi orang-orang yang stagnan. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang stagnan, maka tentu itu akan mempengaruhi apa yang saya ingin bicarakan pada hari ini, yaitu mindset, saudara. Beyond borders artinya kita harus bisa melewati keterbatasan kita. Dalam hal apa? Dalam banyak hal. Pengertian kita tentang kasih. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk mengikuti tradisi yang dibuat oleh manusia, tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tradisi atau yang Dia buat, saudara. Yaitu apa, saudara? Nanti minggu depan kita akan membahas tentang tradisi dan kebenaran. Karena ada orang menyangka bahwa tradisi itu kebenaran, tetapi ada macam-macam tradisi manusia, tradisi yang dibuat oleh bangsa dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan ada Yesus yang membuat tradisi itu berubah, saudara. Ya, bahwa kita hidup sesuai dengan the truth, saudara. Tadi saya katakan tentang tradisi Yesus, bukan, saudara, tapi the truth. Yesus mengajarkan bahwa I am the way, the truth, and the life. And no man's come to the Father but by me. Bagi sekalian itu dikatakan aku adalah jalan, kebenaran, kehidupan. Tidak melalui tradisi kebiasaan orang Yahudi, tidak melalui tradisi kebiasaan yang mungkin selama ini kita pegang, anut, saudara. Kalau kita berbuat baik maka kita akan selamat. Belum tentu, saudara, kalau tanpa Yesus yang menjadi pusat dalam hidup kita, saudara. Tanpa dasarnya kasih Kristus, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang dari agama lain yang berbuat baik. Tapi saya percaya ketika kita berbuat baik harus dasarnya adalah Kristus, Yesus, saudara. Nah, beyond borders artinya adalah kita melebihi di dalam melebihi batas-batas di dalam pelayanan, saudara. Kita seringkali membatasi diri bahwa kita tidak bisa ini, kita tidak bisa itu. Border-border itu bisa menjadi baik, tapi border itu bisa menjadi penghalang yang tidak baik buat kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kita menjadi terbatas, kita menjadi tidak mengerti, kita menjadi sangat jadi akhirnya menjadi pasif, saudara. Karena ini kita nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 26 ayat 15 dikatakan, Oh Lord, you have made our nation great. Satu dikatakan bangsa. Yes, you have made us great. Yang kedua dikatakan rakyatnya. You have extended our borders and we give you the glory. Engkau sudah memperlebar, memperpanjang, memperluas perbatasan kami and we give you glory. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan berbicara di sini di latar belakangnya adalah bangsa Israel pada waktu itu sedang berada di dalam keadaan yang sangat-sangat buruk situasinya, saudara. Kerajaannya terpecah belah dan mereka mengalami tidak kemuliaan Tuhan yang jauh dari mereka. Dan tetapi firman Tuhan di sini, Tuhan ini berkata bahwa dia menyatakan dirinya kepada bangsa Israel bahwa jangan takut bahwa aku adalah Tuhan yang membuat bangsamu ini besar. Artinya dikembalikan kepada zaman dulu, saudara. Di dalam salah satu komentar mengatakan bahwa bangsa Israel pada waktu Daud dan Salomo itu seluruh Israel itu bersatu, saudara. Suku-suku bangsa itu bersatu semua sehingga pada waktu itu bangsa Israel menjadi bangsa yang terkuat dan terbesar, saudara. Dan dikatakan bahwa tetapi sekarang ini mereka terpecah-pecah sehingga menjadi sedikit-sedikit dan bahkan dikatakan ada yang melarikan diri sampai ke goa-goa dan sebagainya. Dan lalu Israel menyadari bahwa hidupnya mereka ini tidak seperti itu. Hidupnya mereka ini bukan hanya
terpecah-pecah, tercerai-berai dan hanya satu tempat ada di dalam goa, ada yang bersembunyi dan takut dan sebagainya. Satu ketika firman Tuhan datang kepada bangsa ini berkata, sehingga bangsa ini berkata, "Oh Lord, you have made our nation great." Dikatakan, Tuhan, Engkau sudah membuat bangsa ini besar di masa lampau, saudara. You have made us great. Engkau juga membuat kami besar. You have extended our borders. Jadi ketika mereka ini mengingat akan hal demikian, saudara, jadi ini membuat acuan dalam hidup mereka bahwa mereka akan menjadi besar. Ingat akan masa lalu bahwa Tuhan akan memperluas, memperbesar our borders. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita sebagai sebuah challenge dalam hidup kita untuk memeriksa tentang kehidupan kita, mungkin batasan-batasan kekristenan kita yang selama ini mungkin hanya membatasi, udah saya menjadi gini aja, datang ke gereja hari Minggu. Saya ingin mengajak kita karena ini berpengaruh dengan kehidupan kita, pekerjaan kita, dan visi kita, saudara, dalam hidup pribadi, bukan hanya sebagai gereja, saudara, tapi secara pribadi, ini berpengaruh. Saudara, you have extended our borders, artinya bukan gereja, tetapi you have extended nation, you have extended ourselves. Engkau sudah memperbesar kita punya borders. Perusahaan kita dari 1 menjadi 2, that's extended borders, saudara. Pekerjaan kita dari yang bawah naik ke atas, saudara. Promotion itu sudah extended borders, saudara. Lalu kepercayaan kita diberikan kepercayaan lebih, tanggung jawab lebih, itu sudah menjadi extended borders. Karena batasan kita selama ini hanya gitu, tetapi kemudian kita ditambahkan untuk menjadi lebih lagi. Dan dalam 3 minggu ke depan dan sampai ulang tahun gereja kita yang ke-11, yaitu tanggal 8 nanti, saudara, maka kita akan berbicara tentang beyond borders. Saya berharap ini akan memberikan inspired kita sekalian bahwa kita bisa melakukannya. Katakan amin. Bersama-sama kita bisa melakukannya. Nah, yang kedua, terusnya, next, mindset. Ya, kita berbicara tentang mindset hari ini. What is mindset? Apakah itu mindset, saudara? Karena kita perlu menyeberang daripada mindset. Kalau mindset kita adalah sebatas ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Beyond borders yang pertama adalah kita harus lewati ini mindset kita, saudara. Next. Mindset adalah pola pikir, bahasa sederhananya, the established set of attitude held by someone. Ya, ini adalah sebenarnya bahasa terjemahannya dalam bahasa Inggris dikatakan established set of attitude, sikap yang sudah dinyatakan ada dan dipegang teguh oleh seseorang. Cara berpikir saya seperti ini, cara hidup saya seperti ini. Mindset bahasa Indonesia adalah agak berbeda tetapi memperjelas pola pikir yang mempengaruhi pola kerja. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh pola pikirnya dan mempengaruhi perilaku. Attitude disebut perilaku, saudara di sini. Pola pikir yang mempengaruhi pola kerja. Cara kerja kita, cara hidup kita itu akan terpengaruh oleh pola pikir kita. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh pola pikirnya. Dan itu mempengaruhi perilaku seseorang, saudara. Ya, nanti saya akan teruskan coba. Seseorang melakukan sesuatu karena didorong dan digerakkan oleh pola pikirnya. Jadi kalau kita mau merubah perilaku seseorang, maka pola pikirnya dulu yang harus dirubah. Contoh, saudara, saya dulu punya sopir. Sopir saya ini awalnya sebelum dia kerja sama kami, itu dia nyupir mobil MR. Saudara tahu, ingat dulu ada mobil MR, mobil rakyat ya. Mobil apa itu mereknya, saya lupa dah. Sejenis Mazda atau apa gitu, pokoknya mobil rakyat. Lalu dia kerja dengan kami, naik, akhirnya nyetir mobil Innova sekarang. Saudara, saya memperhatikan di kunci, di bagian colokan kunci, di bagian driver, itu banyak totol-totol, saudara. Saya tanya sama orang dealer, karena kebetulan kami lagi mau tukar mobil, saudara. Ini kenapa, Pak? Dikatakan, ini karena kunci mobil. Jadi mungkin dulu sopir Bapak nggak tahu gimana bisa totol-totol sekitar itu. Padahal itu ada sekarang kan pakai alarm, pakai itu, saudara. Kunci otomatis yang dibuka cekrek gitu ya, saudara ya. Rupa-rupanya dia sering pakai itu sehingga rupanya dia nyoloknya nggak benar sehingga totol-totol lah pinggirnya jadi cacat begitu, saudara.
ada dent gitu. Nah, saya baru tahu ketika dealer memeriksa, ini banyak totol-totol, ini karena kunci Pak. Saya bilang saya seumur hidup selama punya mobil ini kayaknya tidak pernah buka mobil pakai kunci gitu, dimasukin, dicolokan, diputer gitu kan. Ini kan model baru kan pakai alarm, pakai apa sih namanya saudara? Istilah remote control gitu kan. Cekrek buka gitu kan, cekrek nutup. Nah Bapak Ibu sekalian, pola pikir ini mempengaruhi. Sama seperti misalnya begini, seseorang sopir angkot gitu saudara. Lalu tiba-tiba dia bekerja di sebuah rumah yang mobilnya mobil Alphard saudara. Maka yang terjadi adalah orang ini harus merubah dulu pola pikirnya. Bahwa sekarang saya nyetir Alphard, saya bukan nyetir angkot. Saudara, kalau saya samain saya nyetir Alphard dengan nyetir angkot, maka celakalah Alphard itu saudara. Nomor satu, yang disetirin itu nggak akan nyaman, karena jalannya begini-begini saudara. Nomor dua, dia akan nabrak semua sepeda motor saudara. Karena sudah tahu bahwa yang paling sakti di Jakarta adalah sepeda motor saudara. Daripada mobil. Mobil kalah sama sepeda motor. Saudara, jadi pola pikir, ya mindset, pola pikir itu menentukan pola kerja. Menentukan juga semua kehidupannya dia. Nah ini sangat penting sekali, untuk kita move beyond borders, maka kita harus merubah pola pikir kita. Kita harus menyesuaikan. Seorang yang berpendidikan S1, S2, S3 berbeda dengan orang yang hanya pendidikannya itu SMP. Cara pendekatannya berbeda, cara berbicaranya berbeda, cara ngomongnya berbeda, bahasanya berbeda. Di dalam konseling pernikahan saudara, ketika seseorang menikah yang satu S3, yang satu S1 saja saudara. Itu aja sudah agak berbeda karena S3 lebih ke arah penalaran, lebih teoritis dan sebagainya. S1 ini masih baru, ya oke lah kamu S1 lah. Dasar kalau enggak S1 kan masa ini saudara ya. Nah, waktu di dalam konseling pernikahan, saya menyarankan untuk yang ber-S1 kamu sekolah lagi. Kalau kamu benar-benar cinta loh. Tapi terserah kamu berdua gini. Akhirnya di sekolah dia dapat S2 saudara. Dan S2 sama S3 nggak jauh lah saudara. Karena mirip-mirip sama yang berikutnya adalah S-Teller gitu loh saudara. Saudara, jadi ini tingkatan-tingkatan. Karena pola pikir, mindset ini yang kita perlu mengerti saudara. Ya, gaya hidup Jakarta sama gaya hidup di luar kota berbeda. Sama gaya hidup di luar negeri berbeda. Saudara, di luar negeri, maksud saya di luar negeri bukan di Malaysia tapi saudara lihat Singapura aja sudah berbeda. Apalagi sampai ke daerah barat sana saudara. Eropa, Amerika dan sebagainya. Amerika masih lebih oke lah. Amerika masih lebih bebas karena mereka percaya demokrasi dan mereka sangat terbuka begitu saudara. Sehingga ada orang-orang yang tidak bisa berbahasa Inggris tetapi punya paspor Amerika saudara. Walaupun mereka hanya orang-orang Chinese, orang Korea dan sebagainya. Saudara, banyak yang mereka kurang fasih atau sangat tidak fasih dengan bahasa Inggris tapi masih bisa. Tapi kalau di Eropa saudara, ketika Anda tinggal di Prancis atau Anda tinggal di Belanda atau Anda tinggal di Luxembourg, di Jerman, segala saudara, kalau Anda tidak bisa berbahasa negara itu, jangan harap bisa mendapatkan paspor. Gitu loh saudara. Karena mereka sangat menekankan kalau kamu ada di negara ini kamu harus bisa bahasa ini. Karena tidak akan ada lowongan pekerjaan dan sebagainya saudara. Ya. Kenapa saudara? Karena perubahan atau belajar dalam satu bahasa itu merupakan satu pola pikir juga saudara. Ya, pola pikir di negara-negara barat itu sudah ditanamkan dari sejak kecil untuk bagaimana cara berinteraksi, cara meminta, cara ini dan sebagainya. Itu luar biasa sekali. Nah saudara, saya secara singkat saya ingin berbicara mengenai next. Tentang ada 3 pola pikir saudara. Pola pikir karyawan, yang pertama, kedua ada di dalam bidang pekerjaan ya. Pola pikir karyawan, kedua ada pola pikir profesional, yang ketiga ada pola pikir entrepreneur. Saudara, ini agak berbeda. 3 macam pola pikir, saya berharap ini bisa memberikan inspirasi buat kita sekalian. Karyawan adalah seorang yang bekerja atau employee, saudara, seorang yang bekerja untuk orang lain.
cuma bertanggung jawab kepada atasan dan perusahaan serta pekerjaannya. Nah, orang yang mempunyai mindset karyawan biasanya mereka cuma ngikut perintah atasan. Orang yang punya mindset ini adalah orang yang tidak akan pernah maju dan akan merubah hidupnya. Mereka cenderung mengikuti alur hidup dan pekerjaan yang telah ia jalani sehari-hari tanpa berpikir untuk maju. Ya, ada orang-orang yang bekerja karena mereka bekerjalah dia seumur hidup menjadi tukang pijit misalnya, saudara, menjadi OB, lalu menjadi macam-macam lah, saudara. Karena memang dia senang, bukan dia nggak senang loh, saudara. Bukan mereka nggak senang. Karena kalau mereka memang misalnya diangkat pun mereka belum tentu mau. Karena mereka pikir saya udah senang begini kok. Yang penting saya kerja halal, cari duit halal dan sebagainya. Itu, saudara. Nah, mindset yang berikutnya adalah profesional. Nah, profesional, kalangan profesional atau professionalism adalah di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya the competence or skill expected of a professional. Jadi seorang profesional dia skilled, dia master. Dia mengerti kalau dia profesional dalam bidang manajemen, dalam bidang macam-macam lah, saudara. Dia ada yang bekerja, sekarang ini sangat luas sekali, ada yang di market value, ada di market, di stock, dan lalu kemudian ada yang di profesional GM, manager, saudara ya, yang tingkatan-tingkatan direksi dan macam-macam itu mereka kalau tingkatan contohnya ini yang sudah di atas itu adalah Pak Umin, saudara. Pak Umin seorang profesional, saudara. Seorang profesional yang tingkatan dia menjadi CEO, saudara. Ya, nah itu adalah seorang profesional yang competence, skill, experience of professional. Jadi kerjaan dia adalah mengatur perusahaan, mengatur semua yang bekerja di sana, mereka mengatur sehingga perusahaan seberapa besarnya pun akan berjalan dengan baik. Ya, itu. Nah, yang ketiga adalah entrepreneur. Entrepreneur adalah pebisnis atau pebisnis entrepreneur. The word entrepreneur originates from the French word entreprendre, nggak tahu bacanya gimana. It means to start a business, memulai sebuah bisnis. The Merriam-Webster Dictionary presents the definition of an entrepreneur sebagai seseorang yang who organizes, manages, and assumes the risk of a business or enterprise. Entrepreneur adalah seorang yang dia lihat ada satu kesempatan, dia punya uang, dia buka perusahaan, lalu kemudian dia mengatur perusahaan itu, dia memanage, memanage, dan lalu dia bertanggung jawab perusahaan itu maju enggak, ada duitnya enggak, dan sebagainya. Saudara, ini adalah seorang pemilik, saudara. Yang dia mulai, karena itu agak beda, kalau profesional dia nggak mikirin duitnya dapat dari mana, yang penting dia mengatur, bekerja dan sebagainya. Seorang profesional bisa muncul entrepreneurship-nya pada waktu dia sedang bekerja, lama-lama dia berkata, saya kan juga punya kemampuan, saya mau buka perusahaan, nanti kalau saya sudah selesai ini, saya mau sampingan saya buka perusahaan ini dan sebagainya. Nah, dia memiliki jiwa entrepreneur. Jadi ada 3 pola di sini di dalam kehidupan sehari dalam bekerja. Ada orang yang senangnya dia mungkin menjadi guru yang profesional, saudara. Satu ketika dia kepengen saya mau buka sekolah. That's good, saudara. Nah, semuanya ini mempunyai mindsetnya ini, saudara. Nah, ketika seseorang ini dia kepengen saya mau lebih daripada ini. Artinya dia harus berani melompat dari keadaan sekarang, melompat ke seberang, saudara. Nah, ini yang disebut growth mindset. Mindset yang bertumbuh. Beyond borders artinya kita keluar dari mindset yang selama ini mengungkung kita. Saudara, nanti kita akan lihat lebih, ini kan baru secara umum, nanti baru secara pribadi, nanti akan kita lihat secara umum bagaimana seseorang membuat sebuah study atau research, dan alangkah mengejutkannya ketika riset itu mengatakan bahwa hanya 2% dari seluruh dunia, seluruh negara dan sebagainya yang mengerti kenapa jumlah orang-orang yang berhasil itu tidak banyak. Selalu di dalam sebuah negara, misalnya Indonesia contohnya, Indonesia 250 juta, saudara. Kalau 2% dari 250 juta berarti sekitar 4, sekian juta, hampir 5 juta, saudara. Orang-orang yang sukses dan berhasil karena mengembangkan pola pikirnya. Berhasil dalam bisnis, berhasil dalam pekerjaan, karir, di dalam
penemuan dan macam-macam, saudara. Ya, seorang researcher juga, seorang periset, saudara, mereka juga mempunyai pola pikir, saya harus menemukan sesuatu. Obat yang bisa menyembuhkan orang sakit kanker, obat yang bisa menyembuhkan macam-macam, karena begitu banyak sehingga didorong oleh kebutuhan, dia melangkah, meriset agar dia bisa menemukan sesuatu yang dia bisa sumbangsikan kepada kemanusiaan. Itu pola pikir, saudara, yang dirubah, saudara. Oke, next. Alkitab menuliskan tentang kehidupan seseorang yang bernama Yabes. There was a man named Jabez who was more honorable than any of his brothers. His mother named him Jabez because of his birth had been so painful. Namanya, saudara, Yabes karena his birth had been so painful. He was the one who prayed to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and expand my territory. Please be with me in all that I do and keep me from all trouble and pain." And God granted him his request. Ini menjadi dasar pembahasan kita, saudara. Bahasa Indonesianya next. Berkata begini. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudara. Nama Yabes diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Bapak Ibu sekalian, dikasih nama Yabes artinya kesakitan nih, saudara. Berarti dia put label. Labelnya ini anak yang menyusahkan, anak yang menyakitkan, sakit-sakitan. Ya, saudara, ada beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah ketemu dengan seseorang yang baru punya anak, dikasih nama anak itu rebel, saudara. Saudara kan tahu kan arti rebel apa ya? Berontak. Masa kasih nama anak berontak begitu? Sampai saya tanya, you nggak salah nih kasih nama anak seperti itu. Ya, berarti kan kita labelkan gitu loh. Kasih tag. Kamu anak berontak namanya. Kamu anaknya bodoh. Kamu anaknya lambat. Kamu anaknya apa gitu. Macam-macam lah saudara mau kasih nama dan sebagainya. Itu label, saudara, di label. Nah, Yabes ini dikasih nama begitu sama ibunya. Tapi Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, dia nggak mau kondisi sekarang itu membatasi kehidupannya dia. Dia ingin hidup dia itu diberkati, dia ingin extend my borders. Dia ingin hidupnya itu berlimpah begitu, saudara, abundance istilahnya. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Satu, abundance. Kedua, memperluas daerahku, extend my borders. Ketiga, kiranya tanganmu menyertai aku. Your hand guided me. Tangan Tuhan menyertai kita. Dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jadi dia mau berontak dari situasinya. Dia memberontak dari label tagnya yang sudah dikasih sama ibunya. Karena ibunya melahirkan dengan kesakitan, dia kasih nama si sakit lah. Atau penderitaan lah namanya. Tak, derita gitu loh misalnya namanya. Sudah bayangin ketika anak dikasih kamu penderita, kenapa? Karena saya dilahirkan sakit. Jadi kasih nama derita lah atau penderitaan lah. Teman-teman, nanti gurunya di sekolah berkata, nomor 31 juara 1 siapa sampai yang terakhir namanya siapa? Penderitaan. Saudara bayangin kalau dipanggil di sekolah, mana penderitaan? Orang kan langsung tahu, oh dia penderitaan, hidupnya menderita namanya begitu. Label, saudara. Nah, Yabes ini tidak mau dikatakan hidupku bukan penderitaan. Karena itu orang kalau kasih nama yang bagus, saudara, jangan nama yang rebel lah, rebel nama pemberontak, jangan, saudara. Kita kasih nama yang bagus, kalau kita punya anak, kasih the best name. Yang paling bagus, dan kita beriman dan percaya bahwa yang terbaik itu terjadi pada anak kita. Boleh katakan amin. Amin. Nah, saudara, aku telah melahirkan dia, kiranya engkau memberkati berlimpah memelihara daerahku dan kira tangan menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dikatakan saya sudah bosan sakit terus nih. Saya tidak mau sakit. Dan yang luar biasa adalah, boleh baca sama-sama kata dan sampai habis, 1, 2, 3. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu, saudara. Allah mengabulkan permintaannya. Ini sangat menarik. Artinya, ada seseorang berada dalam satu situasi, kalau kita pakai gunakan bahasa tadi, ada seseorang dalam mindsetnya seperti itu,
Dia satu ketika menyadari bahwa I am more than that. Lalu dia mau keluar, dia perlu bantuan. Dia katakan, Tuhan tolong saya mau keluar dari sini. Dan karena dia sungguh-sungguh, Tuhan granted. Tetapi kata granted itu saudara, it's a continuous, sesuatu yang berkelanjutan. Jadi bukan Tuhan tolong saya, tiba-tiba Tuhan tolong kita gak usah ngapa-ngapain. Harus dibarengi dengan kita harus melakukan sesuatu. Katakan amin. Kata ora et labora bukan cuma berdoa, tapi et labora artinya bekerja juga saudara. Ya, kamu mau pinjam, kamu mau dapat S3 ya kamu harus belajar, nggak bisa tiap kali mau ujian kamu bakar itu kertas, kamu minum, lalu minum airnya biar kamu jadi pintar. Itu kan dulu ada film seperti demikian saudara kan ya. Ya, seperti dia mau belajar. Sekarang ya mesti belajar. Sehingga dengan belajar mati-matian, kadang-kadang capek, lelah dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kita semua life is full of learning. Hidup ini penuh dengan belajar. Saya sendiri terus baca, terus belajar. Kadang-kadang saya suka ketiduran karena saya capek, saudara. Tapi saya paksa, saya harus membelajar, saya harus bisa baca ini, saya harus mengerti itu dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang saudara di luar batas, tapi I have to work. Kita semua harus kerja. Kita harus do it, kita nggak bisa hanya mimpi, lalu berdoa tiba-tiba kita buka mata, tuing, saudara kita jadi sesuatu begitu saudara. Jangan-jangan kalau kita salah doa, Tuhan saya mau jadi punya wibawa yang besar, tapi dia nggak mau berusaha bekerja. Lalu kemudian tuing, nggak lama-lama dia jadi tukang parkir, jangan-jangan saudara. Tukang parkir mengatur orang kaya naik mobil, walaupun dia naik mobil Alphard harus patuh sama tukang parkir saudara. Ya enggak saudara, mundur, dia enggak mundur, tabrak saudara. Maju, kiri, kanan. Habis sekalian, ya. Next, saudara. Kita melihat. Bangsa Israel sendiri harus merubah mindset mereka dari sebagai budak di Mesir menjadi penguasa. Untuk jadi penguasa di Kanaan, dia harus merubah 40 tahun waktu yang dipergunakan untuk merubah pola pikir bangsa Israel dari slave, dari budak saudara. Di Mesir tuh mereka posisinya budak saudara. Biarin kepala budak ya budak namanya. Biarin manajer budak ya budak tetap dianya. Direksi ya direksi budak mungkin saudara kalau ada tatanan seperti demikian. Harus merubah pola pikir dia sampai jadi penguasa di Kanaan. Kenapa ini terjadi? Karena bangsa Israel itu tegar tengkuk. Bangsa Israel itu tidak belajar bahwa untuk merubah itu perlu ada pengorbanan. Kata perubahan itu sangat tidak menyenangkan saudara. Sangat tidak menyenangkan artinya kita tadinya sudah enak, comfort zone kita itu yang akan terganggu. Kita akan lihat tentang comfort zone ini saudara. Comfort zone kita terganggu karena kata perubahan itu merubah keluar dari comfort zone kita masuk ke perubahan itu sendiri perlu ada yang meninggalkan sesuatu. Bukan cuma meninggalkan tetapi memasukkan sesuatu. Sama seperti kalau kita mau merubah, sudah di Jakarta ini banyak tapi sudah mulai diatur-atur nggak boleh, rumah jadi tempat usaha. Ya kan contoh kita rumah dah ya. Rumah mamanya ini pintar masak, dia mau rubah jadi pelataran depannya ditambahin mau rubah menjadi tukang bakmi. Atau bakmi Medan, atau jadi bakmi yang Singapura punya tuh, mie udang begitu saudara kan. Kan harus ada yang dikeluarkan, harus ada yang dimasukkan. Harus ada yang dirombak begitu saudara, harus dirombak. Harus ditambahin, harus diratain, dipakein tempat duduk, dibikin tempat duduk, macam-macam dan sebagainya. Harus ada perubahan-perubahan itu tidak menyenangkan, karena kenapa? Dia capek. Ngatur sana, ngatur sini, ngatur sana, ngatur ini. Belum lagi, apa laku enggak nih? Nah bagi orang yang mereka terlalu banyak berpikir-pikir dan sebagainya, mereka pikir kadang-kadang, lama-lama capek juga belum tentu laku, belum tentu rame. Jadi enggak jadi deh. Nah itu artinya saudara senang dengan comfort zone saudara. Orang-orang yang kepengen maju, maka dia akan berani keluar dari comfort zone, merubah, dan perubahan itu tidak enak. Tidak ada perubahan yang enak saudara. Saudara boleh nih sekarang naik mobil masuk busway karena jalan macet.
Tiba-tiba mulai minggu depan yang masuk busway mesti bayar 100.000. Nggak enak tuh saudara. 100.000 saya bisa makan 5 kali, saya bisa ajak anak-anak jalannya gini dan sebagainya. Atau saudara dipasangin polisi, nggak enak kan? Tapi demi apa? Demi peraturan berjalan saudara. Oke? Saulus merubah mindsetnya dari pembunuh menjadi penginjil saudara. Jadi guru, jadi rasul. Dia kan pada dasarnya dia pembunuh. Pernah nggak kira-kira saudara satu ketika lihat jemaat di Antioquia yang di Korintus, di Antioquia, di mana-mana dia layani, itu dia tuh mereka itu bandel dibilangin gitu loh saudara. Pernah nggak kepikir gua bunuh aja nih orang? Pernah saya pikir saudara. Karena dia atas dasarnya itu pembunuh gitu loh saudara. Tukang bakarin gereja, tukang bunuh orang Kristen. Tetapi dia bisa memenangkan perasaan itu. Dan dia taklukkan itu di dalam rohnya, spiritnya itu dia kalahin. Saulus saja harus merubah mindsetnya dia. Dari pembunuh menjadi penginjil saudara. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Sampai dia bisa establish gereja-gereja banyak. Next saudara, kita melihat. Mindset itu adalah dari mana? Berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Karena pikiran Anda bisa menjadi kata-kata Anda. Kata-kata Anda bisa menjadi action tindakan Anda. Dan tindakan Anda menjadi kebiasaan Anda. Dan kebiasaan Anda menjadi karakter Anda. Dan karakter become reality, menjadi kenyataan hidup sehari-hari saudara. Orang yang dididik di dalam sebuah keluarga, karena itu saudara, keluarganya mengajarkan berpikirnya harus begini, maka berpikir itu menjadi kata-kata, kata-kata itu menjadi tindakan, tindakan itu menjadi kebiasaan, kebiasaan itu menjadi karakter, karakter itu menjadi kenyataan. Gitu saudara. Karena kenapa dididik dalam keluarga, kan itu dalam sebuah konseling pernikahan, antara keluarga walaupun dia tetangga itu akan ada perbedaan yang jauh saudara. Karena sebuah keluarga dididik dengan mindsetnya seperti demikian. Keluarga lain mindsetnya berbeda. Gak usah jauh-jauh saudara. Kalau kita lihat Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat aja saudara beda sekali. Orang yang suka di Jakarta Barat, begitu masuk ke Jakarta Selatan, beda sekali. Tadi malam kami baru makan di satu tempat di mana salah satu murid-murid kami itu buka restoran itu, saudara sudah lama, sudah 3 bulan dia minta kami datang, akhirnya kami datang. Makanannya enak sekali saudara. Dan yang kelihatan itu adalah orang-orang karena dia di daerah Pik, yang kelihatan adalah orang-orang Chinese gitu loh. Tionghoa, golongan Tionghoa 95, 97, 98% saudara. Dia rencana mau buka di daerah Jakarta Selatan. Saya katakan begitu kamu masuk Jakarta Selatan, maka yang pendatang yang belanja itu adalah orang-orang dari kalangan pribumi, orang-orang Indonesia yang kalangan menengah atas dan tidak akan nawar. Beda saudara. Kalau di Barat, kalau bisa semurah-murahnya saudara. Ya, semurah-murahnya dan seuntung-untungnya begitu. Tapi kalau di daerah selatan beda saudara. Harganya mahal, oke, selama itu enak. Beda daerah. Belum lagi Jakarta sama luar Jakarta. Belum lagi sama lagi luar pulau. Mindset. Karena kenapa? Jalannya alur kenapa kita jadi begini? Karena pertama dari keluarga kita pikirannya seperti itu. Pikiran kita lalu jadi kata-kata kita. Kata-kata kita jadi tindakan kita. Tindakan kita karena sering begitu jadi kebiasaan kita. Dari kebiasaan menjadi karakter kita. Karakter kita menjadi kenyataan hidupnya seperti ini gitu loh saudara. Itu jalannya sedemikian. Next. Nah, satu ketika ada seorang periset mengatakan begini. The 2% mindset versus the 98% mindset. Saudara membuat riset seperti ini hanya sebuah pengetahuan kita saja saudara. Perbandingan antara orang-orang yang punya mindset seperti ini dan mindset gini. Ini sebuah, saya berharap ini menginspirasikan kita agar kita bisa menjadi, oh saya tidak mau yang itu, saya mau yang ini. Saya tidak mau yang itu, saya mau yang ini. Saudara, saya tidak mau yang ini, saya mau yang itu. Begitu saudara. Ya, oke. 2% di dalam sebuah kota, dalam sebuah negara melawan 98%. Besar kecilnya persentase itu akan berubah. Tetapi ini yang secara general umum sudah terjadi. The 2% mindset versus the 98% mindset. Saudara, ya, kita melihat
Next. Kebanyakan orang berada di comfort zone, 98%, 98% di kebanyakan orang seperti begini. Being like everyone else. Samalah satu sama lain. Saya nggak mau berbeda hidupnya, sama. Satu sama lain. Yang kedua, insecure, rasa tidak aman. Iya, rasa tidak nyaman, kok dia bisa ini, dia bisa, padahal cuma begitu, tetapi kok pengeluaran dia bisa begitu banyak sih, dia bisa begini, gini, rasa nggak nyaman. Kepengen, yang diomongin dan yang ngomongin, saudara. Surviving, asal bisa hidup aja. Yang keempat, takut. Benar ketakutan gitu, saudara. Karena takut apa? Takut berubah. Comfort zone-nya dia gini, udah begini aja lah. Gak usah bangun, gini aja lah. Just getting by, yang kelima, pas-pasan. Yang keenam, adult life, hidupnya itu saja, nggak bisa menikmati, saudara. Ya, apalagi saudara saya dibesarkan dalam keluarga yang hemat pangkal kaya. Jadi saudara bisa bayangkan hemat pangkal kaya, saudara. Dari kecil orang tua saya karena dia punya usaha, dari kecil sampai besar, dia beli mulai dari dia pertama-tama dikasih punya satu toko, lalu melebar ke kiri, terus ke kiri, terus ke kanan, ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Akhirnya lama-lama satu daerah dimiliki, saudara. Ya, mami saya selalu cerita begini, nomor satu adalah kamu harus kerja keras, nomor dua kamu harus irit hidup. Demikian iritnya yang nyangkut sampai kita, saudara, sekarang. Jadi kalau ada orang irit, saya juga bersyukur, saudara. Oh, kamu irit, jadi kamu akan cepat kaya. Gitu loh, saudara, ya. Masuk boleh banyak, keluar harus sedikit. Itu filosofi yang mungkin sampai hari ini saya pun bisa ada tanpa saya sadari, gitu loh, saudara. Ya, saudara, ya. Jadi mau jalan-jalan, mau pergi, ngapain kita pergi mahal-mahal? Mending kita pergi aja ke Dufan, saudara. Atau kalau ke Dufan, keluar lagi dikit, lebih bagus lagi sedikit lah, ke Safari Night, gitu loh, saudara. Malam-malam ke Safari kan bagus katanya sana. Lalu kemudian ya gitu-gitulah. Kalau enggak pinggir kita, kalau susah-susah kita ke Ragunan, begitu, saudara. Liburan daripada ke luar negeri kemana-kemana dan sebagainya. Yang ketujuh adalah play it safe, bermain aman. Ya udah, memang saya dari kecil begini, usahanya begini, ya udah begini aja. Saya bersyukur loh, saudara, ada orang-orang seperti itu. Dia jualan beras dari kecil, terus beras. Berasnya tuh usahanya segitu aja, saudara. Dia nggak mau memperbesar, nggak mau memperluas, segitu aja karena dia setia orangnya. Nah, ini adalah gaya hidup orang-orang yang punya comfort zone. Ya. Lalu yang ke-8, procrastination, artinya suka menunda. Nomor 9 nih, gampang menyesal. Aduh, saya belanja banyak. Aduh, saya mau begini, nyesal. Yang ke-10 adalah settling for less. Gak usah tinggi-tinggi lah, rendah aja bisa. Kalau kita bisa beli palsu, kenapa beli asli gitu loh, saudara, misalnya. Ya, saudara, kan mirip-mirip kan sama juga, orang kan gak tahu juga. Settling for less. Karena kenapa? Kita sudah punya comfort zone, merasa cukup yang seperti demikian. Coba kita lihat yang the other 2%. Next. Nah, yang 2% ini mengerti begini, mengejar mimpi. Kan beda, saudara. Saya mau jadi ini, saya mesti kejar. Mengejar mimpi. Confidence, penuh keyakinan. Apa yang sedang terjadi sekarang ini, saudara? Kalau Bapak Ibu sekalian lihat, sedang terjadi perubahan besar di Indonesia, saudara. Kemarin saya ngobrol dengan satu orang pengusaha yang dia spend begitu banyak untuk dapetin license usahanya dia di Indonesia, saudara. Dia berkata dalam 5 tahun, Om, saya harus kembangkan begini. Dia partner beberapa orang harus begini. Karena dari situlah sistem franchise itu kami bisa dapat uang dan sebagainya. Dia mengejar mimpi dan dia yakin, ya, dia yakin bisa nggak? Saya ngomong sama dia, bisa nggak kamu ini? Bisa. Dia katakan bisa, Om, bisa. Karena kita akan buka di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, lalu kemudian di Kelapa Gading, Jakarta Selatan di daerah pantai, di Pondok Indah dan di macam-macam begitu, saudara. Dia mengejar dan dia penuh keyakinan. Lalu yang ketiga adalah exploring new things, belajar hal yang baru. Indonesia, saya terusin tadi saya ngomong. Indonesia sedang mengalami sebuah perubahan.
Dulunya pasar Tanah Abang penuh dengan barang-barang memang low class, saudara. Kalau mau yang lebih high itu ada di ITC Mangga 2 atau di Pasar Pagi lebih tinggi lagi begitu, saudara. Tetapi jumlahnya, omsetnya yang di pasar Tanah Abang itu jauh melebihi yang ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Dan dulu orang kalau sudah sekian lama mau lebaran datang ke Jakarta, sebulan, 2 bulan sebelum lebaran, 3 bulan sebelum lebaran mereka datang dari seluruh Indonesia pesan di Jakarta. Sekarang di Tanah Abang itu banyak perusahaan-perusahaan online, saudara. Jadi mereka buka kantor di situ online-nya. Jadi mereka banyak komputer. Saya satu ketika diajak sama jemaah teman, saudara ya. Dia berkata, itu loh Pak, sekarang mereka banyak buka toko di situ-situ, kecil-kecil saudara. Tapi ada komputer, ada internet. Dan itu mereka itu dagang online di situ. Wah, saya bilang maju ini, Indonesia lagi dalam maju. Ya, kemarin saya kemarin dulu ketemu makan dengan seseorang, dia cerita sama saya, sekarang nih online gila-gilaan Pak, dia bilang. Belanja 20.000 aja bisa dicicil 6 bulan. 3.000 per bulannya bayar, bayangin saudara. Dia sebutin namanya, saya nggak mau sebutin di sini saudara. Sebutin namanya .com gitu loh saudara. Dia bilang itu belanja 60.000, 50.000, 20.000, 100.000. Herannya itu bank itu bisa mau gitu loh. Beli misalnya kopi 70.000 bisa dicicil saudara. 6 bulan. 0% lagi. 0% loh saudara. Bayangin deh sekarang dia menjadi website online yang salah satu terbesar dan sebentar lagi Tokopedia nih bakal kalah saudara. Karena mereka gila-gilaan seperti itu. Saudara bisa bayangkan itu mereka persaingannya gimana itu. Saya tanya apa cuma BCA yang 0%? Enggak Pak, semuanya bank-bank 0%. Ya 20.000 dicicil 6 bulan saudara bayangin. Atau beli 24.000 lah cicil 6 bulan jadi berapa? 4.000 sebulan bayar. Gimana orang gak tergila-gila gitu saudara. Tapi ini bisa merubah saudara. Ya, 2% dari population choosing happiness, memilih senang. Lalu kemudian fulfillment tercapai. Getting the most out of life, menikmati apa yang hidup tawarkan begitu saudara. Embracing the unknown. Bisa meraih atau memeluk, menerima yang belum tahu pun menerima saudara. Saudara. Kemarin saya bicara dengan satu orang yang dia bilang kalau sekarang jualan komputer itu ada satu namanya JD.id atau apa nggak tahu deh. Dia katakan itu lebih bagus daripada macam-macam. Semua sekarang berjalan ke online. Dan perusahaan-perusahaan luar negeri tidak kira-kira mereka begitu mengerti bahwa ini maju dan dia jalan maju. Nggak tanggung-tanggung invest saudara di perusahaan-perusahaan ini. Dan mereka bisa percaya loh. Percaya saudara. Ya, excitement, semangat. Mereka lihat opportunity yang ada daripada dia lihatkan ada orang bilang ada gelas airnya setengah. Yang dia bilang ini kosong separuh. Yang satu bilang ini penuh separuh tapi belum penuh gitu loh saudara. Kan bahasanya beda tuh. Kalau yang pertama negatif, yang kedua positif gitu loh saudara penekanannya. Dan mereka ini semangat sekali. Yang ke-9, liking change. Jadi suka akan perubahan. Akibat suka perubahan memang jeleknya di Indonesia, terus terang orang buka usaha itu 5, 6, 7 tahun lamanya. Nah selama 5, 6, 7 tahun itu mesti betul-betul usaha harus ini. Karena suka perubahannya itu cepat sekali saudara. Ya, nanti sekarang ini buka. Dia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dia lama-lama bosen, dia lihat ada usaha yang lebih menguntungkan, maka itu ditinggal. Itu jeleknya saudara. Ya, tapi itu yang memang terjadi di banyak tempat di Indonesia ini. Jadi usia bisnis mereka 5-7 tahun. Oke, next. Living without limits, sorry. Living without limits artinya hidup tanpa batas. Spender, saudara. Mereka hidup tanpa batas. Karena mereka pintar hitung-hitungan, saudara. Pintar memanage,
Jadi buat mereka hidup itu tanpa batas. The sky is the limit. Mereka bisa lakukan ini, bisa lakukan itu, bisa lakukan ini. Contoh di sebelah situ saudara ada bright.com kalau nggak salah ya. Dan itu mereka cuma agensi loh saudara. Artinya mereka bukan mengadakan I.O. atau apa, enggak. Mereka cuma punya satu server yang kekuatan besar, lalu mereka kirim kemana-mana tentang wedding dan macam-macam. Orang nyari di situ, lalu dia taruh itu. Orang-orang wedding ini nanti akan kontak melalui mereka, itu saja saudara. Mereka tidak bikin I.O., nggak bikin apa-apa. Orang makin pintar saudara. Karena mereka lihat ada perubahan. Hidup tanpa batas. Sekarang saudara bisa punya laptop, nggak usah laptop, saudara hanya punya iPad atau punya ini, saudara bisa kerja, bisa usaha. Abundance, berlimpah, karena opportunity-nya begitu banyak. Yang ke-12 adalah bertindak walaupun banyak takut, terus terang takut. Aduh, berhasil enggak, berhasil enggak, berhasil enggak, berhasil enggak. Ada orang berkata kepada saya begini, makin lama hidup tuh makin kayak gambling gitu loh saudara. Ada unsur kayak gamblingnya, karena seperti kayak kita mau usaha. Yang pinternya sekarang anak-anak ini begini, mereka begitu usaha, mereka 8 orang, 7 orang, 10 orang. Karena kalau rugi, kalau gagal, mereka nggak terlalu besar karena dibagi-bagi rata begitu. Itu kan pinternya mereka. Jadi misalnya taruh perlu dana 6 miliar misalnya, atau 7 miliar, 8 miliar lah. Dibagi 8, seorang 1 M gitu saudara, usaha. Kalau memang sampai dia rugi, ya dia paling ruginya perusahaannya bangkrut 1 M gitu saudara. Daripada 8 M sendirian. Nah, jadi mereka ini banyak seperti ini. Walaupun takut-takut tapi mereka berusaha menyiasatinya itu dengan kumpulin banyak orang, ini itu dan sebagainya. Nah 2% of the population berpikir seperti ini sehingga saudara banyak orang-orang yang berhasil, periset yang berhasil, orang kaya, businessman, semua yang berkarir dan sebagainya saudara. Mereka ini menjadi minoritas di berbagai negara. Karena mereka berpikir berbeda dan mereka menikmati opportunity yang mereka punya. Sehingga mereka bisa hidup di dalam, saudara jangan heran, saudara, bahwa di Jakarta ini bergelimbangan ada banyak mobil-mobil yang tidak seharusnya jalan di Jakarta. Maksudnya ngapain lo beli mobil Jaguar oke lah. Misalnya Ferrari atau Maserati atau misalnya Lamborghini jalan di Jakarta. Jalannya udah rusak satu, gangnya sempit-sempit, lalu kemudian paling cuma bisa jalan di tol juga macet, paling cuma minggu pagi jalan di tol Jagorawi, cuma tol Jagorawi sebentar lagi sampai ujung udah macet, keluar jadi cuma jalan tol Jagorawi aja, bolak-balik gitu, ngapain punya gitu, tapi banyak orang Indonesia nggak make sense sih memang saudara, hanya demi gengsi punya gini. Tapi saya ingin aja lihat 2% the population itu berpikir berbeda dengan kebanyakan orang. Karena itu mereka ini berani keluar dari mindsetnya mereka. Nah oke, saya singkat, saya akan selesai saudara. Bagaimana caranya agar kita bisa keluar, saya ini nggak kepengen begini, saya maunya begitu, saya maunya berhasil, semuanya ini, saya nggak mau keluar, saya nggak mau hidup dari seperti demikian, saya nggak mau hidup sekarang saudara. Yang paling saya bisa tawarkan kepada kita adalah sama seperti apa yang Jabez katakan. Dia pertama menyadari situasinya ada di mana. Lalu yang kedua dia minta Tuhan saya mau keluar dari situasinya. Lalu kemudian dia mulai bertindak. Artinya merubah pola pikirnya dia saudara. Pola pikirnya saya, pola pikirnya kita. Agar kita ini bisa berubah pola pikirnya. Next. Ini yang saya mau kasih buat kita. Ada breakout, break in, breakthrough. Breakout itu melepaskan. Seperti orang diikat di penjara begitu saudara ya. Escape, keluar. Putuskan rantai-rantai yang membatasi selama ini comfort zone kita yang terlalu besar saudara. Ya rasa nyaman terlalu besar. Baik itu di dalam ministry, pelayanan, melayani orang, dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita saudara, hitung-hitungan terus gitu loh saudara. Hitungannya, waktu kita dan sebagainya, ukuran dan sebagainya. Mari kita lepaskan itu semua saudara. Lalu melatih break in. Yang kedua adalah melatih to train. Saya pikir break in itu
arti normalnya itu break in itu kan masuk mencuri gitu saudara. Tetapi ada arti yang ke-7 atau ke-8 itu melatih artinya. Nah melatih itu ini yang saya maksud. Melatih artinya latih pikiran kita saudara. Untuk belajar walaupun capek baca ini, capek menulis dan macam-macam. Belajar saudara. Do something. Latih pikiran kita. Dan kita dalam proses pelatihan itu terjadi perubahan. Saudara akan mulai mengerti bisa melangkah. Walaupun agak takut-takut, belajar melangkah saudara. Takut-takut belajar melangkah. Waktu kami menemukan peredaran CD-CD tidak bagus di Indonesia saudara. Kami langsung berpikir masukin ke iTunes. Kami masukin ke iTunes tapi kami kan mesti bayar dulu iTunes. Bayar per tahun berapa dan sebagainya. Lalu setelah kami bayar, ya jualanlah di iTunes. Laku enggak. Saudara, kita harus berani seperti demikian. Karena di Indonesia terus terang semua penjualan CD-CD yang baik yang sekuler pun mereka jungkir balik semuanya saudara. Kenapa? Karena bajakan itu banyak. Indonesia belum menghargai intellectual property. Itu sebabnya. Masa sampai penyanyi Kla, siapa itu? Penyanyi Kla itu. Dia turun ke jalan, dia kasih bunga mawar sambil bilang jangan membajak ya. Terus kemudian penyiar daripada Gen FM, siapa itu namanya tuh? TJ. Jangan botakin TJ, dibotakin lo kepalanya saudara. Demi agar orang jangan membajak lagu-lagu orang lain. Direkam, dijual lagi. Bapak Ibu sekalian, karena mereka kepengen. Baru bisa terjadi breakthrough saudara. Kita harus mempunyai keyakinan, keinginan. Ya, melepaskan yang lama, keluar dari pola pikir lama, melatih pikiran kita, ya, melatih pikiran kita, lalu kemudian breakthrough, mengadakan terobosan, artinya melangkah dengan takut-takut gitu loh saudara. Ya, melangkah dengan takut-takut. Nah, saya akan tutup dengan next ini, saudara. Next ini tutup. When seed transform into a butterfly, the caterpillars atau ulat speak not of her beauty, but of her weirdness, keanehannya. They want her to change back into what she always has been, but now she has wings. Saudara nangkap maksudnya? Ketika dari caterpillar ulat itu jadi kepompong, berubah jadi kupu-kupu, itu sebenarnya tidak bicara tentang ulat itu nggak ngomong tentang keindahan jadi kupu-kupu saudara. Tapi dia bilang, lu aneh, lu jelek, dan sebagainya ya. They want her to change back. Karena kenapa? Mereka ingin dari kupu-kupu itu dia mesti balik menjadi caterpillar saudara, jadi ulat. Into what she always been. Tapi sekarang bagaimana berubahnya? Now she has wings. Dia sudah punya sayap dan dia bisa terbang. Ulat tidak bisa terbang. Hanya muter-muter. Caterpillar tuh muter-muter aja saudara. Caterpillar ini sangat unik. Ini ulat yang muter-muter begitu saudara. Muter-muter walaupun dikasih makanan di tengah-tengah, dia nggak tahu, dia akan mutar ya terus gitu. Dia nggak tahu makan. Yang seperti ini susah berubah saudara. Marilah let us become seperti kupu-kupu saudara, ada prosesnya. Proses itulah yang mari kita nikmati, kita jalani Bapak Ibu sekalian. Learn something, belajar sesuatu. Do something, lakukan sesuatu. Jangan cuma sit dan diam, tapi lakukan sesuatu dan saya percaya. Sama seperti ketika Yabes. And God granted him his prayers. Dan Tuhan menjawab bukan cuma doa-doa Anda, tetapi apa yang Anda lakukan diberkati oleh Tuhan. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri.